Assalamualaikum. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pada materi hak dan kewajiban pada norma. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban serta memberikan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, siapa yang tidak kenal dengan spanduk di depan gerbang sekolah kita? Ya, di sana ada tulisan kawasan wajib menggunakan masker. Di sebelah kanan ada hak anak di sekolah, menerima pelajaran, mendapatkan nilai bagus, mendapatkan pujian, mendapatkan hadiah, dan mendapatkan perhatian dari guru. Jika kita perhatikan, gambar sebelah kiri itu ada konsekuensi, yaitu keharusan menggunakan masker pada saat memasuki kawasan SMP Negeri 5 Kota Bekasi. Sedangkan gambar di sebelah kanan membawa konsekuensi bahwa kita harus menerima, mendapatkan, dan memperjuangkan sesuatu yang seharusnya kita terima. Baik anak-anak, kita akan mempelajari pengertian hak dan kewajiban. Adapun yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang harus diperoleh atau yang harus kita dapatkan atau yang harus kita perjuangkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kita kerjakan. Norma aturan yang berlaku dalam masyarakat. Bagaimanakah hubungan hak dan kewajiban pada norma? Mari kita simak materi berikut ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak artinya milik atau punya. Contoh, jika kalian memiliki buku, pada saat membeli di situ kalian bisa langsung memiliki hak terhadap buku tersebut, dan siswa yang lain tidak mempunyai hak terhadap buku yang kalian miliki. Selain itu, hak juga berarti wewenang atau kekuasaan. Contoh, guru SMP Negeri 5 Kota Bekasi mempunyai wewenang atau mempunyai kekuasaan untuk mengajar, memberikan pelajaran kepada siswa-siswi SMP Negeri 5 Kota Bekasi. Sedangkan guru yang bukan SMP Negeri 5 Kota Bekasi, mereka tidak mempunyai hak untuk memberikan pelajaran kepada siswa-siswi SMP Negeri 5 Kota Bekasi. Nah, hak tersebut harus diperoleh semua orang yang diatur oleh norma yang ada di tempat tersebut. Seperti norma di sekolah misalnya, semua siswa berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, kepedulian, penghargaan dari sesama siswa. Kemudian mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelajaran dari guru yang ada di sekolah tersebut. Anak-anak, hak tidak selalu ada setelah norma atau aturan dibuat. Ada juga hak yang sudah ada sebelum norma atau aturan dibuat. Hak inilah yang disebut dengan hak asasi manusia atau sering disingkat dengan HAM. Hak ini dimiliki oleh setiap orang bahkan sebelum orang tersebut dilahirkan. Di antara hak asasi manusia adalah hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk mengemukakan pendapat atau menyampaikan pendapat. Setiap orang berhak dihargai karena sama-sama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Itulah norma dasar yang harus kita jaga dan kita terapkan, kita patuhi dalam kehidupan sehari-hari.
Anak-anak, setelah kita mempelajari hak, kita akan membahas tentang pengertian kewajiban. Kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau harus kita lakukan. Kewajiban adalah hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam norma tersebut. Contohnya adalah pelajar atau kalian. Bagi setiap pelajar, kewajibannya adalah belajar. Hanya dengan memenuhi kewajiban belajar itu, seseorang siswa mendapat manfaat dari norma yang berlaku bagi dirinya. Norma dapat tegak hanya bila para anggota masyarakat atau anggota masyarakat di sekolah tersebut yang memiliki norma dalam lingkungan tersebut menjalankan kewajiban masing-masing. Dalam kewajiban dibedakan menjadi 3 macam. Di antaranya adalah kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua kewajiban terhadap sesama manusia, dan yang ketiga adalah kewajiban terhadap alam lingkungan. Yang pertama, kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa sudah secara jelas dihubungkan dengan norma-norma agama sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Sedangkan kewajiban terhadap sesama manusia berkaitan erat dengan norma kesusilaan, norma kemanusiaan, norma persatuan, norma kemasyarakatan, dan norma keadilan ataupun norma hukum. Kemudian kewajiban terhadap alam juga berkaitan dengan norma-norma Pancasila, khususnya yaitu norma ketuhanan, norma keadilan. Untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban secara baik, setiap orang perlu lebih dahulu memperhatikan hak orang lain. Selanjutnya adalah memenuhi hak orang tersebut sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab atau kewajiban diri sendiri atas orang lain tersebut. Jadi pada intinya kita harus mendahulukan kewajiban daripada hak. Kewajiban kita adalah menghargai atau menghormati hak orang lain. Dengan memenuhi hak orang lain sebaik-baiknya, maka kewajiban diri sendiri secara otomatis sudah ditunaikan. Setelah itu, kita dapat meminta hak diri sendiri agar dipenuhi oleh orang yang memiliki kewajiban terkait hak tersebut. Jadi pada intinya, tunaikan kewajiban baru kita mendapatkan hak. Ya, oke kelas? Baik anak-anak, sekarang kita lihat penerapan hak dan kewajiban. Dalam mewujudkan tegaknya hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang atau kita perlu mematuhi seluruh norma yang berlaku, baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Dengan mematuhi norma-norma tersebut, pemenuhan hak dan kewajiban akan lebih mudah dilakukan dalam kehidupan. Oke kelas, itu tadi materi yang Ibu sampaikan pada pengertian hak dan kewajiban pada norma. Berikut adalah tugas kalian pada materi hari ini. Salinlah tabel ini di bukumu. Coba kenali apa saja kewajiban dan hakmu di rumah, di sekolah, serta di lingkungan sekitar kalian. Tuliskan kewajiban dan hak tersebut dalam tabel pada slide berikutnya, bila perlu dengan tulisan berwarna-warni serta disertai coretan atau gambar semampu kalian. Jika kalian tidak mampu menggambar, boleh hanya mencoret-coret dengan pensil atau ballpoint berwarna. Berikut ini adalah tabel sebagai panduan kalian mengerjakan tugas yang Ibu jelaskan pada bab hak dan kewajiban pada norma. Kalian tuliskan 3 hak di lingkungan rumah,
sekolah dan masyarakat, demikian juga tentang kewajiban. Oke kelas, tugasnya silakan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dan materi yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.